الله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن فصاله في أمامين أن اشكر للوالدين إلي المصير. Sadaqallahul azim. Semoga acara yang kita laksanakan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya lanjutkan ke MC. Terima kasih kepada Saudara Iza yang telah membacakan tilawah. Mudah-mudahan dengan tilawah yang dibacakan, acara ini diberikan keberkahan dan juga kelancaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne IPB secara bersama-sama.
Baik. Bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan sambutan dan penyerahan mahasiswa oleh Ibu Anissa Ramadanti, SEMM, selaku dosen pembimbing lapang KKNT IPB Depok Kota 02. Kepada Ibu Anissa Ramadanti, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas? Jelas, Mbak. Dengar jelas, Bu. Terdengar. Jelas. Sebentar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Insinyur Evi Riana, selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Lembah Gria Indah, juga yang saya hormati dan sayangi teman-teman tim KKNT Desa Cipayung Jaya ya, tim KKNT Depok Kota 02, Desa Cipayung Jaya. Nah, yang hadir dari KWT hanya Ibu Evi ya. Ya, saya cek. Oke. Baik Ibu Evi, salam kenal Ibu. Nama saya Anissa Ramadanti. Boleh dipanggil Nisa atau Ica Ibu. Saya dosen pembimbing lapang dari tim KKN ini. Saya dari Sekolah Bisnis IPB. Kebetulan saya dosen muda ya di IPB. Saya baru bergabung di IPB tahun 2019. Jadi salam kenal ya Ibu. Ini pengalaman pertama Ya, saya Bun, menjadi... maaf. Ini kredit suaranya kecil. Ya. Oh begitu. Terdengar tidak Ibu? Jadi harus dideketin ke telinga. Oh iya, Ya, maaf ya Ibu. Ya, nggak apa-apa ya. Iya Ibu. Salam kenal kembali Ibu Anissa. Iya Ibu. Ya Ibu, ini pengalaman pertama saya menjadi dosen pembimbing lapang, jadi sangat berharga buat saya. Saya haturkan terima kasih kepada Ibu dan KWT Lembah Gria Indah karena sudah berkenan menjadi mitra ya Ibu. Sudah berkenan menjadi mitra KKNT dan juga terutama Ibu yang berkenan hadir hari ini ya Ibu, terima kasih banyak. Nah Ibu, sekilas tentang tim ini, tim KKN Depok Kota 02, jumlah anggotanya seluruhnya itu ada 9 orang ya Ibu ya, 9 orang, dan lintas fakultasnya Ibu ada 5 fakultas, ada dari Fakultas Pertanian, ada dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, ada dari Fakultas Teknologi Pertanian, ada dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, dan terakhir dari Sekolah Bisnis. Jadi total ada 9 orang ya Ibu ya. Nah, saya meyakini Ibu dari program ini sebetulnya kita bisa saling belajar gitu ya. Sebenarnya menurut saya intinya itu saling belajar. Bukan kami ingin menggurui atau bahkan menjadi pahlawan gitu ya Bu, dengan segala keterbatasan yang ada. Justru kami, saya yakin kami akan banyak belajar dari KWT Lembah Gria Indah ini. Nah, dengan harapan dari proses belajar itu nanti kita juga bisa memberi manfaat untuk KWT Lembah Gria Indah, harapannya ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Nah, tim KKNT Depok Kota 02 ini sudah berupaya merancang program Ibu berdasarkan hasil diskusi dengan Ibu yang di awal ya. Sudah berusaha merancang program, dan nanti teman-teman tim KKNT ini akan memaparkan program yang sudah mereka coba rancang. Nah, nanti kami mohon masukan dari Ibu terkait usulan program tersebut, terkait kesesuaiannya, apakah sudah sesuai dengan kondisi maupun potensi KWT Lembah Gria Indah, dan juga selain masukan terkait kesesuaian, selain itu juga bisa Ibu berikan harapan kepada kami gitu ya, apa yang diharapkan. Nah, selain itu saya ingin menyampaikan juga nih Ibu terkait kebijakan dari kampus, dari IPB, ada surat edaran rektor terkait dengan ini ya Bu ya, COVID yang sedang melonjak saat ini. Jadi memang ada kebijakan dari rektor kalau
selama 2 minggu ini terhitung dari 1 Juli sampai 14 Juli tidak diizinkan ada mobilitas fisik sama sekali. Jadi segala kegiatan bersifat online Ibu, full online gitu. Jadi mohon nanti pantauan Ibu juga ya Bu ya. Siap, siap. Jadi dari acara ini saya mohon izin pada Ibu dan juga KWT, saya mohon izin menitipkan teman-teman, menitipkan tim KKNT ini agar bisa sesuai segalanya lancar insya Allah, dan juga sesuai dengan kebijakan yang ada. Nanti juga mungkin saya izin mengontak Ibu Evi ya Bu ya. Izin kontak, khawatir nanti Ibu ada butuh mengontak saya juga terkait kegiatan ini ya Ibu ya. Nah, selain itu Ibu, saya juga ingin berpesan kepada teman-teman tim KKNT untuk menjaga hal-hal yang perlu dijaga seperti kesehatan teman-teman ya, kesehatan fisik maupun mental teman-teman, dan juga menjaga nama baik teman-teman maupun alma mater ya teman-teman ya, melalui sikap dan etika teman-teman. Insya Allah semua sehat-sehat ya, berjalan lancar semua. Sekian Ibu Evi dan teman-teman apa yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Ibu Evi maupun anggota KWT meskipun tidak hadir. Ada yang hadir mungkin ya sekarang ya. Oh ada Bu Yayet, terima kasih. Tadi juga sempat ada Bu Rasmi, ya. Bu Rasmi dan Bu Cahya kalau tidak salah di awal. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada yang perlu disampaikan atau apapun itu terkait kegiatan ini, silakan mengontak saya maupun Ihsan selaku ketua atau teman-teman KKN lainnya ya Ibu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anissa Ramadanti atas sambutan dan penyerahan mahasiswanya. Selanjutnya akan ada sambutan dan penerimaan mahasiswa oleh Ibu Insinyur Eviriana selaku Ketua Kelompok Wanita Tani Lembah Geria Indah dan Mitra KKNT IPB Depok Kota 02. Kepada Ibu Insinyur Eviriana kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya nggak saya nyalakan ya. Soalnya suaranya kecil sekali. Jadi saya taruh di dekat telinga. Yang terhormat Ibu Anissa Ramadhani, mohon maaf kalau saya tidak menyebutkan gelar karena takut salah. Juga yang terhormat, iya yang terhormat, harusnya ada dari kecamatan, dari kelurahan dan PPL ya, cuma karena berhalangan saya sudah tadi kontak tapi belum juga ada ini jawaban. Yang terhormat adik-adik peserta KKNT Depok 2 yang diketuai oleh Mas Ihsan ya, dan teman-temannya yang 8, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi insya Allah sudah kenal dengan saya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih sudah memilih KWT Lembah Geria di Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung untuk tempat KKN, karena memang tadi seperti Bu Anissa katakan bahwa kita juga selalu belajar. Jadi tidak ada habisnya belajar, yang mudah-mudahan kalau ibu-ibu mungkin usianya sudah agak-agak kepala 5 gitu, jadi agak-agak lemot. Nah, terutama ini kesulitan-kesulitan di online, di Zoom meeting. Jadi mohon dimaklumi. Pada dasarnya kami menerima dengan tangan terbuka adik-adik yang akan melakukan KKNT. Semoga semuanya sehat karena situasi memang sedang kita lagi diuji semuanya, dan juga teman-teman
anggota KWT Lembagria, semoga semuanya diberi kesehatan, sehingga walaupun dengan keterbatasan apa yang diberikan ilmu-ilmu oleh adik-adik dapat kita terima juga dengan baik, dan insya Allah nanti adik-adik juga bisa ada kenang-kenangannya buat kami di KWT Lembagria Indah. Saya kira itu, Bu, tidak panjang lebar. Silakan saja minta kontak saya dengan Mas Ihsan atau Mbak Anissa kali sudah ada. Nanti kita sharing-sharing. Ya silakan kalau nanti situasi sudah memungkinkan bisa main ke tempat kami. Kami sambut dengan tangan terbuka. Saya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan baik di lingkungan maupun keterbatasan dari ibu-ibu KWT. Akhirnya silakan, semoga apa yang kita harapkan bisa tercapai dan semua berjalan dengan lancar. Amin. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Evi atas sambutannya dan penerimaan kami sebagai mahasiswa dan juga peserta KKNT IPB Depok Kota 02. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Ketua Kelompok KKNT Depok Kota 02 yang akan disampaikan oleh Muhammad Ihsan Aparirama. Kepada Ihsan kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ihsan Aparirama. Alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua kelompok KKN pada Depok, tim kota Depok 02, yaitu di Kelurahan Cipayung bersama kelompok wanita tani. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya Mbak Nisa selaku dosen penelitian 8, dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya atas telah diterimanya kelompok kami kepada Bu Evi juga, dan juga yang anggota-anggota lain yang hadir dalam Zoom ini. Nah, alhamdulillah kita masih bisa berada dalam kondisi yang sehat selalu, dalam kondisi yang terhitungnya tidak stabil ya, karena COVID dan daring begini. Itu adalah ya tantangan untuk kami semua untuk seperti yang dikatakan Mbak Nisa, adalah belajar terus gimana-gimananya. Tadi saya ingin menyinggung sedikit tentang himne IPB. Tadi juga di himne IPB menyebut adanya Tridharma Nan Mulia. Dan maksud dari Tridharma Nan Mulia itu adalah pertama ada pendidikan dan pengajaran di mana diajarkan berbagai ilmu-ilmu yang telah disediakan oleh IPB dari berbagai fakultas, dari berbagai jurusan, dari perikanan, ekonomi, pertanian, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada penelitian dan pengembangan, di mana dari pendidikan yang telah diberikan menemukan atau ada inovasi baru, dan yang terakhir pada Tridharma Nan Mulia adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari 3 poin-poin tersebut itu bisa diterapkan pada KKN kali ini. Dari kami sebagai mahasiswa tetap mencari ilmu bersama dengan KWT-KWT lain dengan pelaksanaan acara-acara dan program yang kami telah buat, di mana bisa terjadi ada penelitian dan pengembangan yang bisa memanfaatkan dan pengoptimalisasi pada daerah tersebut, dan juga kami melakukan adanya pengabdian masyarakat. Nah, jadi apa yang diharapkan oleh saya dan juga mungkin teman-teman KKNT 02 kelompok tercinta adalah kami bisa menerapkan dan mengabdi juga, dan juga saling bertimbal balik dalam seluruh kegiatan apa yang kami laksanakan nanti. Jadi mungkin itu sedikit sambutan dari saya, tetapi
akan ada sekalian kenalan dengan anggota-anggota kelompok lain di slide selanjutnya. Jadi, maaf operator. Oke, terima kasih operator. Jadi, sekedar perkenalan aja dengan anggota-anggota kelompok. Pertama, ketua, yaitu saya, Ihsan, selaku ketua kelompok. Ada Tasya dari Ekonomi Sumber Daya Lahan. Tadi MC, Raffi dari Agronomi Hortikultural, dari Fakultas Pertanian, Arifah dari Ekonomi, lalu ada Anissa dari Sekolah Bisnis, Iza dari Fateta, lalu ada Elzan dari Manajemen Sumber Daya, yaitu sejurusan dengan saya, lalu ada Satrio dari Sekolah Bisnis, dan Sekar terakhir Sekolah Bisnis. Jadi ini adalah anggota dari bersembilan ini, berbeda-beda fakultas, berbeda-beda jurusan. Diharapkan dengan beda-beda rumpun ilmunya lebih bisa menerapkan apa yang kita bisa terapkan dari masing-masing rumpun-rumpun tersebut, mau dari perikanan, maupun dari bisnis, maupun dari pertanian, dan juga teknologinya juga. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas waktu dan tempat. Saya kembalikan lagi ke Master of Ceremony, Tasya. Baik, terima kasih kepada Ihsan atas sambutannya. Next. Selanjutnya akan ada pemaparan program kegiatan KKNT oleh Satrio. Kepada Satrio, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, tes. Oke. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan program kegiatan KKN tematik yang berada di wilayah Depok Kota 02. Sebelumnya, saya akan membuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terhormat kepada Ibu Insinyur Evi, juga dari kelompok wanita tani, dari Lembah Gria juga di sini. Kebetulan juga kita dibersamai oleh Ibu Anissa Ramadanti, selaku dosen pembimbing lapang, dan juga rekan-rekan sekalian. Perkenankan saya untuk memaparkan beberapa program kegiatan yang akan kami lakukan pada prosesi KKN tematik 2021 dengan judul Strategi Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian pada Kelompok Wanita Tani atau KWT, Lembah Gria Indah, Kelurahan Cipayung Jaya. Jadi sebelum kami mendetailkan program kegiatan dari KKN tematik kami, di sini kami memiliki 3 pilar utama yang menjadi basis dari program-program kerja juga kegiatan yang akan kami laksanakan. Yang pilar yang pertama yaitu adalah edukasi, yang kedua ada pemanfaatan lahan, dan yang terakhir ada produk pasca panen. Boleh di next. Nah, berdasarkan ketiga pilar tersebut juga menjadikan salah satu referensi bagi latar belakang kami, yang mana Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok dinilai memiliki potensi pertanian dan perikanan. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui techno-socio-entrepreneurship untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, atau biasa disingkat SDGs, pada masa pandemi COVID-19. Untuk yang poin kedua, merupakan tema utama dari kegiatan KKN tematik 2021 yang dicanangkan atau dilaksanakan oleh IPB University. Next. Lebih detail berkaitan dengan program kerja akan kami paparkan berdasarkan breakdown dari ketiga pilar tersebut yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama, untuk workshop bisnis dan penyuluhan pertanian merupakan turunan dari pilar edukasi. Selanjutnya ada rekonstruksi lahan dan budidaya ikan dalam ember atau biasa disingkat Budikdamber, merupakan turunan dari pilar pemanfaatan lahan, dan yang terakhir pilar produk pasca panen. Di sini kami memiliki yaitu program kerja pasca panen. Next. Lebih jauh akan kami sampaikan tentang tujuan, metode kegiatan, sasaran, indikator keberhasilan, juga waktu kegiatan. Kami melaksanakan
kuliah kerja nyata atau KKN tematik ini. Yang pertama ada workshop bisnis, sesuai dengan yang pernah didiskusikan juga bersama dengan Ibu Evi juga dari ibu-ibu KWT. Di sini merupakan seminar dan pelatihan tentang pembukuan keuangan sederhana serta pemasaran digital, yang mana di sini di PJ atau yang menjadi PJ atau penanggung jawabnya adalah saya sendiri, Satrio, juga Anissa Sabrina, dengan tujuan dilakukan workshop bisnis untuk mengedukasi tata cara pembukuan keuangan yang sederhana dan pemasaran digital yang baik. Lalu metode kegiatan ini, karena dimulai pada minggu awal dan sesuai dengan surat keputusan dari rektor bahwa kegiatan setidaknya 2 minggu awal kegiatan KKN dilakukan online. Oleh karena itu, kegiatan webinar ini dilakukan secara daring melalui platform aplikasi Zoom Meeting dengan sasaran anggota kelompok wanita tani KWT Lembah Gria dengan indikator keberhasilan 75% sasaran target masyarakat berpartisipasi aktif. Yang mana 75% di sini berpartisipasi aktif tentunya dalam pembuatan pembukuan keuangan yang sederhana tersebut. Dan waktu kegiatannya ada di minggu kedua KKN kami, yaitu dari tanggal 5 hingga 10 Juli 2021 dengan detail acara 6 Juli merupakan seminar online via Zoom dan 7 hingga 10 Juli merupakan pelatihan online via WhatsApp gitu. Jadi nanti akan dikolektifkan di dalam satu grup yang sama. Next. Merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang mana di sini kita akan mengoptimalisasi produktivitas lahan yang diberikan ada 90 meter persegi yang kemarin didiskusikan bersama dan diberikan dari KWT untuk kita kelola dan kita maksimalkan untuk produktivitas lahannya. Oleh karena itu, di sini ada rekonstruksi lahan juga budidaya ikan lele dalam ember. Di sini PJ-nya ada Sekar dan Tasya. Tapi sebelumnya ini merupakan kegiatan yang lebih ke arah bagaimana untuk mendapatkan edukasinya sebelum kita terjun ke lapangannya langsung. Oleh karena itu, di sini tujuannya dapat meningkatkan keterampilan teknis, pengetahuan, membangun perubahan sikap yang lebih positif, dan membangun kemandirian dalam mengelola lahan pertanian di lahan yang terbatas. Sasarannya masih sama, yaitu Ibu KWT dari Lembah Gria Indah. Metode kegiatannya juga seminar online, dan indikator keberhasilannya anggota KWT Lembah Gria Indah mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai kegiatan budik damber, pengendalian hama, dan penataan lahan yang sempit. Hal tersebut akan digunakan sebagai bekal saat turun lapang rekonstruksi lahan nantinya. Jadi sesuatu hal yang saling berkaitan dari apa yang dari pilar pertama juga pilar selanjutnya juga program kerja pertama dengan program kerja selanjutnya. Jadi ada kesinambungan antara satu program kerja dengan program kerja lainnya. Dengan waktu kegiatan di minggu ketiga KKN, yaitu kita spesifikasi di sini di hari Rabu 14 Juli 2021. Boleh di next. Selanjutnya, ini ketika kita sudah mendapatkan suatu pemahaman dari edukasi, dari pilar edukasi berupa workshop bisnis, juga tadi tentang penyuluhan pertanian, harapannya kita juga mampu langsung menerapkannya pada lahan yang sudah disiapkan melalui kegiatan rekonstruksi lahan ini, yaitu merapihkan dan menata ulang lahan sempit milik KWT Lembah Gria Indah dengan penanggung jawabnya yaitu ada Raffi Wicaksono, dengan tujuannya kegiatan merapikan dan menata ulang lahan sempit milik KWT Lembah Gria. Metode kegiatannya akan dilakukan dengan penyiangan, penataan serta pemindahan tanaman ke dalam pot dengan sasaran juga masih sama, kelompok wanita tani Lembah Gria Indah, indikator keberhasilan lahan lebih rapi, fungsional, dan memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Waktu kegiatannya juga bersamaan atau berada di timeline yang sama meskipun tanggalnya berbeda, yaitu pada minggu ketiga sampai minggu kelima dari kegiatan KKN tematik Depok Kota 02. Next. Merupakan budidaya ikan lele dalam ember atau budik damber dengan penanggung jawab Isan dan Elzan. Di sini memiliki tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan perkarangan untuk pemenuhan pangan sehari-hari. Metode kegiatannya secara hybrid dengan demonstrasi video edukasi, jadi nanti akan dipaparkan atau diberikan video bagaimana cara melakukan budidaya ikan dalam ember, dan secara langsung kami juga melakukan pengaplikasian di lahan yang terbuka. Sasarannya kelompok wanita tani Lembah Gria Indah, indikator keberhasilan membuat budik damber serta video demonstrasi budik damber sehingga masyarakat mendapatkan edukasi juga mengerti cara memakai, merawat, dan dijadikan sebagai sumber pangan. Waktu kegiatan ada di minggu kedua, yaitu tanggal 5 sampai 10 Juli, melakukan tahap prosesi persiapan, lalu dilanjutkan pada minggu ketiga dari 12 hingga 17 Juli pelaksanaan pada tempat yang sudah diberikan. Next, yang terakhir.
Setelah kita melalui pilar edukasi, lalu pilar pemanfaatan lahan, yang terakhir ada pilar program pasca panen. Dan di sini ada produk pasca panen yang berusaha kami buat dan kami cetak untuk setidaknya menjadi sebuah legacy, menjadi sebuah peninggalan untuk kelompok wanita tani dari Lembah Gria Indah ini, di mana dalam program pasca panen kami membuat jamu bubuk dari tanaman obat-obatan keluarga atau toga yang sebisa mungkin dan kami usahakan itu adalah hasil dari pemanfaatan lahan atau rekonstruksi lahan yang tadi sudah kita lakukan kegiatannya untuk selanjutnya diproses menjadi produk pasca panen seperti itu. Tujuannya adalah mengolah tanaman toga menjadi produk yang memiliki value added atau nilai tambah terutama di bidang kesehatan, dan ini menjadi relevansi yang sangat baik terlebih di kondisi pandemi COVID-19 untuk membuat produk-produk kesehatan terutama jamu ini, termasuk di dalamnya jamu ini. Metode kegiatannya secara semi daring atau hybrid juga dan juga dibagi beberapa tahapan. Untuk sasaran kegiatan juga kelompok wanita tani Lembah Gria Indah, indikator keberhasilan mampu membuat produk olahan tanaman toga, jamu bubuk, serta pengemasan atau packaging yang memiliki value added dan dapat menambah umur simpan produk. Jadi nanti selain kita mencetak produk jamu ini, juga kita berusaha dan juga belajar bagaimana untuk memberikan nilai tambah, mengkomersialisasikannya, juga bagaimana mengemas dan membuat konten yang menarik untuk selanjutnya dapat dipasarkan. Dengan waktu kegiatan ada di minggu terakhir program kuliah kerja nyata kami, yaitu ada di minggu ke-5 hingga minggu ke-6 dari kuliah kerja nyata KKN tematik Depok Kota 02 dengan PJ, Iza, dan Arifah. Next. Oke. Setelah memaparkan hal-hal terkait program kerja, juga pilar, juga apa yang akan kami lakukan sepanjang kami melakukan kuliah kerja nyata tematik, kami membuka kesempatan untuk berdiskusi, terlebih untuk yang terhormat Ibu Insinyur Evi, juga anggota kelompok wanita tani Lembah Gria, juga di sini ada Mbak Anissa Ramadanti, dan juga rekan-rekan sekalian untuk waktu diskusi, untuk waktu diskusi ini akan dibuka satu termin terlebih dahulu dengan 3 pertanyaan dan 3 prosesi diskusi, dan nanti akan dijawab langsung oleh penanggung jawab masing-masing yang tadi sudah disampaikan, dan izinkan dan perkenankan saya untuk menjadi moderator dalam prosesi diskusi ini. Mungkin bagi yang terhormat Ibu Insinyur Evi, juga anggota kelompok wanita tani, Mbak Anissa Ramadanti, juga rekan-rekan sekalian, bagi yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin didiskusikan, boleh langsung untuk on mic dan juga untuk klik di menuliskan di dalam kolom chat Zoom yang sudah tersedia. Silakan. Baik, Mas siapa tadi? Lupa namanya. Satrio, Bu Evi. Mas Satrio, iya, suami saya ya namanya sama. Jadi ini yang mungkin agak bermasalah ini ketika kita mengadakan webinar secara online ya, kayak hari ini aja kan hanya sedikit yang ikut gitu kan. Bagaimana solusi apakah misalnya nanti pada saat penyuluhan ya yang secara webinar online itu mungkin ada mahasiswa yang bawa laptop kali deh ke salah satu rumah gitu kan, biar mungkin nggak semua berkumpul di satu tempat, tapi mungkin 2-3 tempat supaya bisa mengikuti gitu. Karena kalau ya terus terang ibu-ibu nih gaptek ya dek, laptop juga nggak punya, kali punya anaknya dipakai juga untuk kuliah atau sekolah di rumah ya. Nah jadi kita nih ya terbatas, kayak ibu sekarang pakai HP, begitu HP-nya kredit, tautonya suaranya hilang, nggak siap dengan ini earphone dan segala macam, jadinya ya begini. Nah gimana kira-kira solusi supaya teman-teman itu bisa lebih banyak mengikuti webinar? Itu saya kira Mas Satrio. Baik, terima kasih Ibu Evi untuk
pertanyaannya. Mungkin saya persilahkan untuk langsung ke Anissa Sabrina, juga ada Sekar untuk PJ Penyuluhan Pertanian, juga PJ Workshop Bisnis, karena di sini masih berkaitan langsung ya tentunya dengan bagaimana sih strategi kita dalam metode daring ini, sebenarnya semi daring, hybrid gitu, supaya mendatangkan banyak massa kayak gitu. Dan mungkin ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan dan kita laksanakan supaya partisipannya setidaknya dapat bertambah dan juga pemaparan atau edukasinya dapat tersampaikan dengan jauh lebih baik seperti itu. Mungkin dipersilahkan, atau mungkin Ihsan selaku ketua. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Satrio dan juga Bu Evi. Tantangan dari sini kan adalah terkait PPKM Mikro yang dimana juga tertera di prosedural IPB surat edaran bahwa seluruh kegiatan yang berkerumunan atau yang mengundang massa itu tidak diperbolehkan. Jadi salah satu precaution-nya itu adalah dengan cara mengadakan full daring. Tetapi dalam kondisi seperti ini, karena dalam keterbatasan device dan juga keterbatasan tempat juga, dari kami sendiri akan membantu dalam istilahnya kayak membantu dalam ketersediaan perangkat dan kayak membantu mendampingi selama acara berlangsung. Tetapi acara tersebut adalah masih tetap berbentuk daring atau online, tetapi ada pendampingan dari kelompok kami. Tapi dalam pendampingannya ini tidak akan banyak orang, hanya akan ada cuma beberapa saja. Tetapi pendampingannya ini hanya untuk terlaksana acara tersebut. Nah, dari secara umum sih itu dari saya. Tapi kalau misalkan dari yang lebih detail atau yang lebih mendalamnya lagi bisa bisa oleh Anissa selaku PJ Workshop Bisnis dan juga Tasya juga selaku PJ penyuluh pertanian. Jadi kurang lebih acara akan tetap online, tetapi akan ada pendampingan yang sekiranya itu mencukupi begitu. Tapi untuk sementara kayak gitu. Kalau dari teman-teman lain bagaimana? Ya, izin masuk teman-teman semua dan Ibu Evi serta Ibu KWT lainnya. Jika memang dirasa, kalau dari kami, jika memang dirasa Ibu KWT memerlukan pendampingan untuk pengadaan device atau perangkat lainnya, insya Allah saya berkenan gitu, karena kan kebetulan saya berada di perumahan ini ya, sekalian semuanya, jadi saya bukan dari orang luar lokasi gitu, jadi kalau memang sekiranya diperlukan dan diperbolehkan oleh Mbak Nisa selaku DPL, insya Allah kalau memang diperkenankan, kami bisa bantu untuk hal itu. Seperti itu. Jadi mungkin ke Mbak Nisa ya Mbak, bagaimana tanggapan Mbak terkait yang 2 minggu tidak boleh turun lapangan itu Mbak? Baik, terima kasih untuk Ihsan dan Anissa. Mungkin bisa ke Mbak Nisa dulu. Mbak Nisa mungkin ada tanggapan berkaitan dengan sekiranya Anissa Sabrina melakukan membantu langsung ke lapangan, membantu ibu-ibu KWT untuk pengadaan device, dan juga mungkin prosesi bagaimana cara memasuki room Zoom supaya lebih teratur dan juga lebih terstruktur seperti itu, Mbak Nisa. Enggak, dipersilahkan. Oke, saya tadi baca surat edarannya lagi. Khawatir. Ya, agak ini juga sih ya, dilema ya, teman-teman. Mungkin bisa digambar,
jelaskan lagi ya Nisa dan mungkin Nisa ya, Nisa, kalau nanti membantu mendampingi secara offline itu bagaimana teknisnya digambarkan gitu dan ya pokoknya bagaimana detailnya gitu nih, boleh digambarkan nggak pendampingan yang dimaksud? Boleh saya saran, Bu? Ya boleh Ibu. Ya. Silakan Bu Evi. Jadi mungkin misalnya kan di salah satu anggota kami ada yang punya wifi ya mungkin ya, terus Nisa misalnya bawa laptop ya, terus udah gitu kita nggak banyak-banyak, nggak boleh lebih dari 5 orang kan gitu, minimal yang sebagian ya tetap melalui Zoom meeting di rumah masing-masing gitu. Jadi untuk itu pun tempatnya jangan di ruangan tertutup ya, maksudnya di teras gitu kan. Nah, itu ya dengan tetap protokol kesehatan, double masker, jaga jarak gitu ya. Insya Allah sih kita juga sama-sama menjaga. Nah, ada juga saran saya sebelum di Zoom meeting, apa salahnya kalau makalahnya itu diberikan berupa fotokopian gitu ya. Mungkin karena kan keterbatasan, takutnya mereka tulisannya kecil kalau di HP gitu kan, ketika dia sudah mendapat lembaran fotokopian misalnya tentang apa hari ini, tentang manajemen atau tentang budidaya, mungkin jadi paling enggak sudah ada gambaran. Saya kira itu Bu, Mbak. Saya panggilnya Sasa ya karena biasa Sasa, insya Allah aman sih Sasa. Kalau tapi nggak terlalu banyak, tapi di bawah 5 orang gitu ya, paling banyak 5 orang. Baik, begitu Mas Satrio. Siap. Terima kasih Ibu Evi. Terima kasih Untuk Mbak Nisa, ada tanggapan kembali? Ya, ya mungkin karena masih di satu perumahan, ya atau kita ke tempat Mbak Sasa lebih terbuka ya, enak ya. Kalau diizinkan. Gimana ya teman-teman ya, kalau merujuk ke surat itu kan saya khawatir juga nih karena pertanggungjawaban saya sebagai DPL gitu kan ya, karena tidak diperkenankan melakukan mobilitas fisik itu, walaupun karena saya dilema juga karena pertimbangannya masih satu perumahan gitu ya, maupun di luar domisili agar memasuki lokasi mitra. Satu domisili maupun di luar domisili gitu. Kalau ya, misalnya khawatir atau kalau misalnya gimana ya Nis ya, saya jujur khawatir sih itu gimana Nis, atau Mbak ada kalau opsi lain sih surat edaran itu. Kalau opsi lain yang terpikir oleh saya sih mungkin bisa tadi ya bahan diberikan dan juga melalui WA, mungkin kalau misalnya ibu-ibu sudah terbiasa dengan WA gitu. Jadi teman-teman menyiapkan semacam video atau vlog gitu yang bisa dipahami oleh ibu-ibu gitu. Bagaimana nih? Apa ada alternatif lain? Iya, Mbak. Kayaknya lebih baik. Iya. Iya, tadi kami sempat kepikiran juga untuk via YouTube, Mbak. Mungkin kan kalau YouTube bisa sambil beraktivitas dan tidak menyulitkan gitu ya. Kalau Zoom kan kayak riweh untuk join-nya atau kebuka kameranya atau apa. Mungkin nanti kita akan membuat seperti streaming YouTube ya. Cuma nanti kita pikirkan lagi apakah bentuknya streaming, jadi saat itu juga kita live atau misalnya berupa video aja yang diupload gitu. Jadi mungkin kita ya alternatifnya ke sana Bu. Mungkin kalau untuk pendampingan offline sepertinya takut juga ya mengingat dari edaran rektor juga. Iya, betul. Mungkin seperti itu dari kami. Baik. Terima kasih Ibu, mohon maaf ya Ibu.
Nggak apa-apa, Bu. Kayaknya ini juga masih muda, Mbak Nisa. Insya Allah di atas tanggal 14 mudah-mudahan udah bisa agak renggang ya. Dan tapi tetap protokol kesehatan kita jaga. Paling enggak ya sedikit banyak tadi melalui atau YouTube itu bagus ya. Paling enggak mungkin enggak komunikasi dua arah pun, tapi sudah teman-teman dari grup WA KWT bisa mempelajari gitu dari YouTube atau dari nanti video yang di-share oleh Mbak Sasa sama temannya ya, Mbak Sekar ya, mungkin bisa nanti ditanggapi. Nanti mungkin kita bikin grup sendiri aja ya, gabungan ya, mungkin yang KWT dan mahasiswa, sehingga mungkin bisa via grup WA juga. Gimana? Setuju. Izin masuk Bu Evi. Gimana dan teman-teman? Iya. Tadi sesuai dengan yang sudah dipaparkan sama Satrio sebelumnya, jika kami itu untuk yang bisnis ini memang ada 2 rangkaian kurang lebih. Jadi yang pertama adalah berupa video tadi, video YouTube untuk pemaparan penjelasan materi, dan selanjutnya berupa bimbingan di WhatsApp group. Jadi misalnya nanti ibu-ibu ada pertanyaan atau apa, selama seminggu ke depannya kami akan membantu untuk mendampingi gitu. Jadi memang rencana kita untuk membentuk grup tersebut. Baik. Ya, insya Allah udah ada solusi ya. Ada Bu Yayat itu, Bu Yayat, ada yang mau ditanyakan atau ini? Mungkin bisa di-unmute dulu, Bu Yayat. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Saya cukup sama Bu Epi, pendapatnya sama. Oh iya, ada Bu Suwartini juga, iya. Iya, Bu Yayat gimana? Ya Bu, saya setuju sama Bu Epi. Pendapatnya sama Bu Epi. Saya terserah Bu Epi yang terbaik. saya ngikutin aja. Iya. Iya. Tentang ininya apa materinya? Materinya ada budidaya lele dalam ember. Kemudian nanti kita bikin jamu instan. Ya. Menarik nggak Bu? Menarik nggak? Iya, menarik, boleh. Biar saya juga nanti bisa dapat ilmunya. Iya, dapat ilmunya. Ada Bu Suwartini juga ini. Iya, Bu Suwartini. Gak muncul. Bu Suwartini, Bu Saparnabila. Pak Iqbal muncul. Pak Iqbal. Dari kelurahan. Bu Irawan enggak ini. Itu lagi ditanya. Monitor ya. Terus mengenai apa tadi workshop ya, Dek? Workshop itu masih berupa daring kan ya, penyuluhan ya? Betul, Bu Evi. Ya. Paling yang hibridnya atau itunya di minggu ketiga kali ya, Dek ya? Ketiga, keempat ya. Betul, Bu Evi, di minggu ketiga dan keempat, mulai tanggal 12 hingga 17 Juli, seperti itu. Mungkin sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran dan juga sudah ada surat-surat edaran kembali untuk kita dapat melakukan kegiatan secara langsung. Baik. Ya, intinya sih kami apresiasi ya, menyambut baik ini program-programnya sesuai dengan disiplin ilmunya, juga kebutuhan kami. Ya, semoga nanti KWT Lembah Agria lebih bisa eksis lagi dengan produk-produk pasca panen dan juga pemanfaatan lahan sempit ya, yang sekarang namanya KRPL P2L gitu ya.
Kemarin kita udah banyak ngobrol juga ya Dek ya, mudah-mudahan bisa lancar. Sebetulnya juga ada program dari mana? Dari kelurahan, yaitu pelatihan kawasan rumah pangan lestari KRPL. Nah, mungkin nanti kita bisa bersinergi juga dengan Kelurahan Cipayung Jaya. Minggu ketiga juga kayaknya, Juli. Ya nanti kita kalau sudah ada grup WA atau bisa komunikasi ya Dek ya. Siap, Bu Evi, siap. Ya, baik. Nanti saya masukin dulu Mas Ihsan atau Mbak Nisanya, Mbak Sasanya ke grup kita deh biar tahu anggotanya. Nomornya berapa aja. Atau mau langsung ditambahkan di grup KWT boleh juga. Nggak apa-apa Bu, kita bikin grup baru aja. Takutnya di situ banyak hal yang penting yang sekiranya ibu-ibu KWT perlukan. Oh baik. Bisa buat ini juga ya Mbak, buat dokumentasi ya. Iya. Ya Bu. Iya, betul. Saya kira kalau dari saya sih kayaknya cukup jelas. Kemudian adik-adik sendiri misalnya perlu nggak misalnya melihat sharing kita dengan produksi yang ada nanti gitu? Ya Bu. Boleh. Misalnya kita kan di sini ada bikin juga somai, dimsum, olahan ikan ya. Jadi mungkin kan selama ini kita memakainya ikan laut ya, ikan perairan laut ya. Nah kalau udah punya lele kan mungkin bisa dimanfaatin juga tuh, diolah menjadi apakah ada pernah bikin somai lele atau otak-otak lele ya Mas, siapa yang bidang kelautan ini, perikanan kelautan. Halo, ya? Ya Bu. Ya. Kalau budidayanya tadi apa ya Mas ya? Kalau di budidaya pertanian. Izin menjawab Bu. Iya, silakan. Nama saya Ihsan dari PJ Budidaya Ikan dalam Ember. Jadi dari kami lebih memfokuskan ke lele. Budidayanya lebih ke lele. Dikarenakan dalam sistem Budidamber hanya bisa dua spesies ikan saja yang dibudidaya, lele dan nila. Oh nila, iya. Tapi kalau misalkan lebih enakan nila atau lele bisa disesuaikan lagi sih, karena keduanya relatif mudah dalam budidaya. Oh begitu, iya. Baik, Mas. Terima kasih. Nila juga enak kok, Mas. Kalau lele itu ya ada beberapa yang takut sama kumisnya. Iya, tapi enak juga. Semua bagus. Ikan kan protein tinggi ya. Kalau bidang budidaya pertaniannya di apa, Mbak? Siapa ini? Sayuran atau di hortikulturnya? Mas Raffi bisa bantu dijawab mungkin karena beliau Raffi juga dari Fakultas Pertanian, jadi kebetulan di sini dari bermacam-macam disiplin ilmu dan kebetulan di sini ada istilahnya mahasiswanya langsung, mahasiswa pertanian langsung yang dapat menjelaskan. Enggak Mas Raffi? Kira-kira apakah ada teman-teman yang bisa jawab? Mungkin tanaman-tanaman yang bisa menjadi tanaman obat, Ibu.
boleh. Tanaman-tanaman yang bisa jadi toga, kayak misalkan sirih dan lain-lainnya, mungkin bisa dijadikan. Iya. Oke. Sudah ada penyuluh pertanian lapangan kami ya, Bapak Iqbal Kalbardi itu kayaknya. Izin menambahkan lagi. Mohon izin bergabung Bu, teman-teman mahasiswa. Selamat datang Pak Iqbal. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Ya mohon maaf nih sebelumnya Mbak Evi, teman-teman mahasiswa baru gabung tadi. Habis Zoom meeting dari pagi sampai lohor, jadi HP-nya dicas sementara dulu, ini dia dalam posisi masih dicas. Nah, gini mohon maaf ya rekan-rekan yang jadi koordinatornya siapa ya? Mas Ihsan. Mas Ihsan. Ya. Oke. Ya. Ini gabungan dari beberapa fakultas kan ya? Iya, dari 5 fakultas tadi, ya. Ya, oke. Terus masing-masing fakultas, masing-masing rekan-rekan harus ada output masing-masing report kan ya? Iya, benar ya, Pak. Gitu ya? Disesuaikan dengan masing-masing rumput ilmunya. Ada logbooknya kan nanti ya? Iya, benar juga Pak. Masing-masing ada logbooknya kan ya? Setiap individu kan ya? Iya, benar juga Pak. Logbook kegiatan kan ya? Iya, benar. Iya, benar. Ya kan? Ya sebelumnya kan saya juga pernah ada KWT yang memang di lokasi KKN juga dari PB juga. Ada 2 KWT tahun lalu ya tahun lalu juga. Jadi kalau bisa nanti dari Mas Ihsannya boleh di-share apa ya namanya tuh yang dari kampus ya, outputnya yang output sama schedule yang harus masing-masing dicapaian ya, outputnya nanti ya. Sudah di-share belum? Kalau untuk yang form atau itu belum di-share ke Mitra dan juga belum di-share ke Pak Iqbal juga dan belum di-share ke Bu Evi karena masih mungkin setelah lokakarya baru bisa di-share karena masih ini dulu ya. Nggak apa-apa Mas. Jadi gini kasarnya kan masing-masing udah punya planning ya. Lokakarya kan udah ada fakultas ini, rekan mahasiswa ini namanya, nanti yang dibahas adalah ini gitu kan. Ya pertemuan ini mah kita berbicara dalam kondisi normal aja dulu ya. Ya nggak, dengan asumsi normal seperti itu. Seperti itu nggak? Sama nggak dengan konsepnya waktu yang saya ada KKN yang waktu lalu? Sama nggak? Izin masuk mungkin ya, teman-teman Pak Iqbal dan Ibu KWT. Program kita mungkin lebih bersama gitu Pak. Jadi kita dalam satu tim yang sama merangkai program bersama. Jadi tidak masing-masing individu. Misalnya rumpun ilmu bisnis, megang hanya bisnis seperti itu Pak. Mungkin persepsinya kan tematik ya. Ya. Nanti kan misalnya dari Fakultas Pertanian ada item-item apa penyuluhannya gitu kan. Kemudian dari perikanan ada item-item apa yang harus disampaikannya seperti itu kan. Tapi kegiatan itu nanti kan tetap mohon izin interupsi Pak Iqbal, tadi sudah ada program kerja ya. Nanti saya share di grup deh. Sudah ada program kerja dari mereka dari bidang pertanian apa, perikanan apa, terus teknologi pertanian apa, ekonomi bisnis gitu. Kayaknya udah ada sih sedikit gambaran di program kerja ya tadi yang dibacain Mas Satrio itu. Oh, ya, nanti saya share di grup. Ya, siap. Ya. Itu juga kalau nanti Bu Evi mohon maaf kalau misalnya untuk yang offline dikondisikan dulu ya karena ini sekarang memang benar-benar. Ya, nggak jadi Pak. Untuk tanggal 1 sampai 14 nggak berani juga. Ya, takut nanti ada masalah, kasihan juga mereka. Iya. Ya. Yang mulai jadinya kita nanti ada WA grup Pak. Ada apa mungkin mereka bikin video streaming YouTube atau apa.
planningnya mulai tanggal berapa tadi Mbak Nisa? Tanggal 6 ya? Nah, pokoknya antara tanggal minggu kedua ya. Halo Mbak Sasa, ini soalnya maaf, Bu dosennya juga namanya sama. Mbak Sasa. Mbak Sasa, yang pertama planningnya tanggal 5 ya sampai 10 ya. Ya, jadi minggu kemarin itu kan masih persiapan hingga hari Minggu nanti. Mulai minggu depan kita mulai masuk ke workshop bisnis selama seminggu dan itu dilaksanakan secara daring. Kemudian minggu selanjutnya penyuluhan pertanian seperti seminar juga dan itu juga dikemas daring full. Jadi selama 2 minggu ke depan kita full daring dan minggu ketiganya baru akan mencoba hybrid dengan merekonstruksi lahan atau budidaya dalam ember. Siap, iya. Jadi selama 2 minggu ini masih secara online, Pak Iqbal. Iya. Ya mohon izin juga sebelumnya, kalau nanti mungkin dalam 2 minggu saya nggak full atau mungkin di tengah-tengah kegiatan baru bisa masuk karena kita juga sistemnya sekarang masih sama juga untuk kegiatan dan aku takutnya ada rapat-rapat dari dinas yang kedinasan saya nggak bisa full ikut Bu. Ya, mohon izin ya rekan-rekan juga ya. Iya. Nanti Insya Allah diinformasikan aja dengan di grup WA adanya juga. Iya, grup WA lebih bisa itulah komunikasi Pak Iqbal. Iya. Ya gitu aja mungkin. Semoga lancar aja kegiatannya, sehat selalu semua. Nggak ada halangan output goal-nya dari mahasiswa bisa difasilitasi Bu Evi dan Bu Evi juga bisa ngebantu rekan-rekan kegiatannya. Ya silakan dilanjut Bu. Saya monitor aja Mas Ihsan, Bu Anissa ya Bu. Dosennya, dosen pembimbingnya. Bu Evi, silakan Bu Evi. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk masukannya, juga insight-insight barunya, sarannya kepada kelompok kami. Terima kasih banyak Bapak selaku penyuluh pertanian dari Kelurahan Cipayung. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, kita sudah berada di penghujung acara. Sekiranya mungkin dari Ibu Evi atau Pak Iqbal di sini, dari Bu Yayat, Bu Suwartini, Mbak Anissa Ramadanti, juga rekan-rekan mahasiswa yang lain, untuk terakhir, Satrio mohon izin untuk bertanya, apakah masih ada hal yang ingin didiskusikan sebelum nanti saya mohon izin untuk menyimpulkan beberapa hal berkaitan dengan diskusi tadi. Dipersilahkan kalau masih ada. Pas kayaknya. Nanti sambil jalan aja. Iya. Di WA aja berkembangnya ya supaya biar cepat aja saya tentatif sini. Siap Bu Evi, siap Pak Iqbal. Terima kasih kembali. Mohon izin untuk merecap hasil diskusi tadi, mungkin beberapa hal sebagai tindakan preventif, juga tindakan nanti apa saja, supaya sekiranya dalam kegiatan secara daring maupun hybrid nantinya mulai di minggu ketiga untuk kegiatan hybrid bisa teroptimalisasi dengan baik. Yang pertama yaitu kita akan menyediakan logbook, kita akan menyediakan modul juga, dan juga nanti kita akan membuat video pemaparan dan juga recording dari setiap pertemuan, baik itu di Zoom meeting atau dalam nanti mungkin di Google Meet kalau worst case-nya atau case terburuknya harus menggunakan Google Meeting, akan di-record supaya menjadi bahan pertimbangan dan juga dapat disaksikan kembali seperti itu. Nanti juga berikut dengan video-video edukasi yang diberikan, dan juga nanti kita akan, untuk mempermudah alur birokrasi juga komunikasi, akan dibuatkan atau dikolektifkan di dalam satu WhatsApp grup yang sama, terkhusus untuk proses pendampingan dan juga untuk alur komunikasi, sekiranya apa saja yang diperlukan, dibutuhkan, dan segala macam mungkin modul, lalu pembelajaran, atau nanti mau sharing informasi, atau nanti ada yang mau bertanya di dalam grup tersebut, dipersilahkan. Seperti itu. Dan juga tadi banyak sekali masukan-masukan yang telah diberikan, terkhusus untuk nanti prosesi pencatatan dalam logbook, juga nanti bagaimana membagikan hal-hal berkaitan dengan informasi-informasi apa saja yang ada di IPB bisa diberikan ke dalam WA group tersebut. Informasi dari Ibu KWT, juga mungkin dari Bapak Iqbal selaku penyuluh pertanian bisa dimasukkan ke dalam WA group juga. Jadi saling terbuka, saling
kita membangun dan mengoptimalisasi, terlebih di kondisi pandemi COVID-19 ini yang begitu menantang untuk kita, tapi bukan menjadi suatu hambatan, tapi bagaimana caranya dari hambatan-hambatan tersebut dapat menjadi peluang dan kita dapat mengoptimalisasikannya jauh lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disimpulkan, dan sekian prosesi dari diskusi kita pada hari ini dalam Lokakarya KKN tematik IPB Depok Kota 02. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Tasya Nabila selaku Master of Ceremony dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Satrio atas pemaparan dan juga sesi diskusi tadi. Dengan berakhirnya sesi diskusi, tidak terasa sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara, akan ada kegiatan foto bersama yang akan dipandu oleh Raffi. Pada Raffi, saya persilahkan, dan kepada hadirin dan teman-teman dipersilahkan untuk menyalakan kamera Zoom. Pada Raffi? Iya, sebentar. Saya persiapkan dulu. Ya, untuk teman-teman yang belum on cam, bisa tolong dinyalakan kameranya. Untuk Elzen, oke. Saya hitung sampai 3. Untuk foto pertama kita lakukan secara formal dulu, teman-teman dan ibu dosen. 1, 2, 3. Untuk foto kedua kita lakukan dengan gaya bebas mungkin. Ya, dipersilakan untuk melakukan gaya yang bebas. 1, 2, 3. Ya, untuk foto keempat bisa juga dilakukan dengan gaya bebas yang lain. Mungkin gaya Cipayung kali ya, Ti. Mungkin gaya Cipayung bagaimana? Ibu Evi atau Ibu Suartini? Gaya Cipayung bagaimana, Ibu? Oke, begini ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, baik, sekian. Semuanya sudah di screenshot. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah menyimak acara Lokakarya KKNT Depok 02 sampai akhir kegiatan. Saya mewakili teman-teman KKNT Depok 02 menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi presensi yang tersedia di kolom chat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih banyak Ibu. Bu Suwarti. Terima kasih Bu Evi, Pak Iqbal, Jayen, Bu Suwarti. Terima kasih Mbak Anissa. Pak Iqbal, terima kasih. Siswa, selamat datang. Selamat Ya, datang. terima kasih semuanya. Teman-teman semua KWT, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.